Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrisan Aprilo, NIM 171420035, pembimbing skripsi Ibu Febrianti Panjaitan MKOM. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sistem Keamanan Jaringan menggunakan Framework NST pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KCP Sudirman Palembang. Adapun pokok bahasan yang ada di sini yaitu latar belakang, rumusan batasan, tujuan penelitian, manfaat, tujuan tinjau pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang. Keamanan suatu jaringan komputer sangat penting bagi suatu jaringan komputer, karena jika terjadi sesuatu maka dapat dimanfaatkan serangan atau penyusupan ke dalam jaringan komputer tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan keamanan jaringan suatu jaringan sistem agar tercipta layanan memberikan kenyamanan serta kepercayaan kepada pengguna layanan tersebut. PT BRI KCP Sudirman Palembang adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki tujuan untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. PT BRI KCP Sudirman Palembang menyediakan perlindungan jaringan untuk mendukung dan memastikan lancarnya kegiatan yang ada di perbankan. Sistem jaringan komputer PT BRI Palembang agar tidak terganggu bahkan sampai rusak oleh serangan penyusup, maka diperlukanlah analisa sistem keamanan jaringan yang dapat mengulangi mencegah serangan penyusup tersebut. Di sini penulis menggunakan framework NST sebagai metode dalam menganalisis sistem keamanan jaringan PT BRI Tbk KCP Sudirman Palembang. Framework NST National Institute Standard Technology adalah framework yang dirancang untuk menjadi suatu perhitungan kualitatif dan didasarkan pada analisis sistem keamanan yang cukup sesuai dengan keinginan pengguna dan ahli teknik untuk benar-benar mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam sistem teknologi informasi. Rumusan dan batasan. Rumusan masalah mengetahui kelola sistem keamanan jaringan internet di PT BRI KCP Sudirman Palembang menggunakan framework NST. Batasan masalah menganalisis sistem keamanan jaringan internet di PT BRI KCP Sudirman menggunakan framework NST. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis sistem keamanan jaringan PT BRI untuk mengetahui jenis-jenis serangan atau ancaman yang ada pada jaringan komputer di PT BRI Tbk KCP Sudirman menggunakan framework NST. Manfaat penelitian sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai landasan untuk perusahaan PT BRI Persero Tbk KCP Sudirman Palembang tentang sistem keamanan jaringan menggunakan framework NST. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya peningkatan keamanan jaringan di PT BRI. Keamanan dan ancaman jaringan, tinjauan pustaka. Keamanan jaringan adalah melindungi jaringan. Keamanan tidak hanya tentang menjaga IP di dalam jaringan maupun di luar, akan tetapi juga menyediakan akses ke dalam jaringan dengan cara dikehendaki. Subakti 2017 mengumumkan sistem keamanan jaringan komputer dapat diidentifikasi sebagai sekumpulan perangkat untuk memantau dan mengontrol jaringan. Ancaman keamanan jaringan komputer adalah pengacauan, penyusupan, atau serangan-serangan lainnya pada infrastruktur jaringan untuk menganalisa jaringan dan memperoleh informasi cepatnya. Menurut Nugroho 2012, ancaman keamanan jaringan datang dari seseorang yang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam suatu jaringan komputer. Framework NST atau National Institute of Standard Technology merupakan organisasi pemerintah di Amerika Serikat dengan misi mengembangkan dan mempromosikan penilaian standar dan teknologi meningkatkan fasilitas dan kualitas kehidupan. NST adalah Badan Federal Non-Regulasi dengan misi mengembangkan dan mempromosikan pengukuran standar dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Framework NST adalah framework yang dirancang untuk menjadi suatu perhitungan kualitatif didasarkan pada analisis sistem keamanan yang cukup sesuai dengan keinginan pengguna ahli teknik untuk benar-benar mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. NIST memiliki 9 tahapan, yaitu System Characterization, Threat Identification, Vulnerability Identification, Control Analysis, Likelihood Determination, Impact Analysis, Risk Determination, Control Recommendation, dan Result Documentation. Adapun metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang digunakan terutama adalah melakukan identifikasi masalah PT BRI. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dan pengamatan langsung atau observasi. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan 6 tahapan dari 9
pada penelitian risiko berdasarkan SP 830. 6 tahapan penilaian risiko tersebut terdiri dari karakterisasi sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kerentanan, analisis kontrol, penentuan kemungkinan, dan analisis dampak. Kemudian hasil dari proses pengolahan data dengan 6 tahapan penilaian risiko berdasarkan NST dilanjutkan dengan 3 tahapan selanjutnya, yaitu penentuan risiko, rekomendasi kontrol, dan dokumentasi hasil. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari hasil pertanyaan asesmen wawancara, di atas didapatlah data untuk analisa tahapan dalam penilaian risiko framework NST SP300, SP830 yang menggunakan risk assessment menggunakan teknik wawancara dan beberapa pertanyaan. Berikut hasil dari pembahasan dan analisis sistem keamanan jaringan PT BRI KCP Sudirman Palembang menggunakan framework NST. Hasil sistem karakteristik atau sistem characterization. Pada tahapan ini penelitian mencoba menganalisis karakteristik sistem jaringan pada PT BRI. Maka yang terutama dilakukan yaitu mengetahui bagaimana jaringan bekerja melalui topologinya. Jaringan PT BRI terdapat server yang mencakup dalam satu gedung, semuanya terhubung ke satu router server, kemudian di router terdapat switch yang mencakup beberapa komputer dan laptop. Threat identification. Threat identification ini ancaman bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang potensial dan menghasilkan pernyataan ancaman yang mencantumkan sumber-sumber ancaman potensial yang berlaku untuk sistem yang sedang dianalisis. Stoneburn et al. 2002. Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan langsung, identifikasi ancaman yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem keamanan jaringan bisa dilihat pada tabel. Vulnerability identification. Pada tahapan ini, penelitian mencoba mengidentifikasi kerentanan atau vulnerability pada sistem keamanan jaringan PT BRI KCP Sudirman. Berdasarkan hasil dari wawancara, identifikasi kerentanan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem keamanan jaringan bisa dilihat pada tabel di samping. Kontrol analisis. Analisa kontrol berdasarkan untuk menganalisis kontrol yang telah dilaksanakan atau sedang direncanakan untuk diimplementasikan oleh organisasi untuk meminimalkan dan menghilangkan kemungkinan ancaman yang menggunakan kerentanan sistem. Adapun tabel contoh kontrol analisis bisa dilihat pada tabel 4.4 di bab halaman 45. Likelihood determination. Pada tahapan ini, menganalisa pada analisis kontrol dijadikan sebagai acuan dan penentuan kemungkinan risiko. Terdapat 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Penjelasan tinggi dan rendahnya bisa kita lihat pada tabel. Impact analysis. Pada tahapan ini adalah untuk menilai dampak yang terjadi terhadap serangan berdasarkan penentuan kemungkinan risiko yang mengancam sistem informasi. Maka dampak dari risiko tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 halaman 47 dan tabel 3.2 di halaman 28. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan terdapat dari 3 dari tahapan tersebut, yaitu risk determination. Tujuan pada tahapan ini yaitu penentuan risiko, ini untuk menilai tingkat risiko terhadap sistem. Penilaian ini mengacu pada kemungkinan risiko dan dampak risiko yang telah ditentukan. Pada NST SP830, untuk penentuan risiko yang diharapkan dapat mengetahui tingkat prioritas risiko dalam sistem TI. Pada NST 830, penentuan risikonya diharapkan untuk mengetahui tingkat prioritas risiko dalam sistem TI menggunakan matriks 3x3 seperti pada gambar 4.6 dengan kemungkinan ancaman tinggi, sedang, dan rendah, dan dampak ancaman tinggi, sedang, dan rendah. Control recommendation. Rekomendasi kontrol merupakan hasil dari proses penilaian risiko dan memberikan masukan untuk proses mitigasi risiko, yang dimana kontrol keamanan teknis dan prosedural yang telah direkomendasikan, dievaluasi, diprioritaskan, dan diimplementasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu result documentation. Tahapan ini merupakan akhir dari risk assessment yang dokumentasi laporan dari seluruh kegiatan yang ada. Pada langkah ini merupakan langkah terakhir setelah penilaian risiko selesai. Penilaian risiko yang dimaksud seperti sumber-sumber, ancaman dan kerentanan identifikasi, risiko dinilai, dan kontrol yang telah direkomendasikan. Adapun rekapitulasi risiko bisa dilihat pada tabel. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian berhasil menjawab apakah sistem keamanan jaringan di PT BRI KCP Sudirman Palembang dapat dianalisa dengan framework NST. Setelah dilakukan risk assessment dan analisis tahapan dalam penelitian risiko framework NST SP830, ditemukanlah bahwa sistem keamanan jaringan PT BRI TBK KCP Sudirman Palembang memiliki celah terhadap ancaman-ancaman yang muncul seperti
pakai sniffing, DDoS, dan spoofing. Selain itu, sistem keamanan jaringan PT BRI KCP Sudirman Palembang memiliki kerentanan dari sistem miskonfigurasi, backdoor, dan rootkit. Tingkat risiko yang muncul pada sistem keamanan jaringan PT BRI KCP Sudirman Palembang berdasarkan kerangka kerja NEST 830, terdapat miskonfigurasi dan backdoor memiliki tingkat risiko rendah. Paket sniffing, spoofing, dan rootkit memiliki tingkat risiko sedang, dan DDoS memiliki tingkat risiko tinggi. Tingkat risiko didapat pada proses pengelompokan sumber ancaman. 3. Rekomendasi kontrol yang diberikan pada sistem keamanan jaringan PT BRI Persero Tbk KCP Sudirman Palembang berdasarkan kerangka kerja NST SP 830. Yang terakhir yaitu saran. Dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankanlah perlu adanya bagian khusus yang mendokumentasikan adanya ancaman-ancaman yang telah terjadi serta memberikan catatan-catatan yang mungkin akan berpotensi menjadi ancaman. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video seminar ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.